Selagi orang masih hidup, banyak kemungkinan yang terjadi dalam hidupnya. Maka bahagia orang yang menutup matanya, mengakhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Karena selagi masih ada waktu di belakang kita dan kita nggak tahu bagaimana mengakhiri hidup kita, maka tidak ada orang bisa merasa aman. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Jangan ada orang merasa dirinya sudah aman. Saya sudah mengambil tiket di surga. Saya sudah punya tempat di surga. Seberapapun dia punya amalan, seberapapun dia punya ilmu. Justru seharusnya ilmu yang dimiliki, amalan yang dimiliki itu membuat dia semakin sering introspeksi diri. Semakin dia merasa harus menjaga konsistensi istiqamah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hari ini mengikuti petunjuk, di kemudian hari menyimpang dari petunjuk itu. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, harus menjadi perhatian bagi semua kita. Orang-orang yang sudah belajar, yang punya ilmu, bahkan perjalanan amalnya mungkin sudah banyak, melaksanakan amalan-amalan yang besar maupun yang kecil, sehingga Allah memuliakan dia dengan berbagai kemuliaan. Jangan sampai itu membuat dia merasa aman. Nggak ada orang yang bisa merasa aman. Kalau orang yang berilmu saja bisa digoda dengan berbagai godaan, maka lebih-lebih kita yang nggak mempunyai ilmu. Jangan merasa saya nggak perlu ilmu, saya nggak perlu berdoa kepada Allah, pasti saya terjamin masuk surga. Nggak mungkin saya tidak masuk surga. Nggak ada orang yang seperti itu. Selagi kita belum melihat bagaimana akhir hidup seseorang, kita belum bisa menentukan. Hadis Rasulullah juga menunjukkan demikian. Ada orang yang sepanjang hidupnya mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, ternyata menjelang akhir hayatnya dia justru meninggalkan amalan itu, dia melaksanakan amalan penduduk neraka, kemudian dia masuk neraka. Sebaliknya, ada orang yang dari awal hidupnya hingga hampir meninggal dunia dia bergelimang pada dosa-dosa, ternyata di akhir hidupnya dia bisa mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Sedangkan al-a'malu bil khawatim, amalan itu dinilai berdasarkan penutupnya. Maka hal yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keistiqomahan. Istiqomah, ya Allah, teguhkan hati kami di atas kebenaran. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Kalau kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak diteguhkan oleh Allah, tidak diberi hidayah oleh Allah, tentulah kita tidak akan mendapat hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim." Bacakanlah kepada mereka. Wahai Rasul, bacakan kepada mereka, kisahkan, ceritakan kepada mereka, kepada umatmu, naba'alladzi atainahu ayatina, berita tentang seorang yang telah kami beri ayat-ayat kami. Dia diberi keutamaan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Allah berikan ilmu kepada dia.
seorang laki-laki Bani Israel diberi Allah berbagai hujjah, dalil. Dia belajar memahami hujjah-hujjah dan dalil-dalil itu. Fansalakha minha, tapi kemudian dia mencampakkannya, dia mengkufurinya, mencampakkan dalil-dalil itu ke belakang punggungnya. Jadi orang meninggalkan kebenaran itu tidak selalu alasannya karena dia tidak tahu. Kadang-kadang dia sudah sangat tahu, ilmunya sudah mumpuni, tetapi dengan berbagai sebab dia meninggalkan ilmunya itu. Fansalakha minha, dia melepaskan ilmunya itu, dia campakkan ilmunya itu. Fa'atba'ahu syaitan, sehingga dia dikuasai oleh setan. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang tersesat. Tersesat di sini bukan tidak mengerti jalan, tapi dia mengerti jalan, tapi dia memilih untuk berbelok dari jalan itu. Bukan karena dia tidak tahu, tapi dia tergoda. Di jalan ini banyak godaan-godaan. Neraka itu di sekelilingnya adalah asyahawat. Maka dia tergoda oleh hal-hal yang menyenangkan nafsunya. Sedangkan surga itu dikelilingi dengan berbagai hal yang dibenci oleh nafsu. Berat, sulit, butuh banyak kesabaran. Sebagian orang tidak mau untuk bersabar di atas kebenaran yang seandainya dia bisa bersabar, dia akan meraih kebahagiaan. Sehingga orang yang tidak bisa bersabar di atas kebenaran yang sudah diketahuinya, dia memilih jalan berbelok sehingga dikuasai oleh setan dan dia tersesat. Atau dia mengambil jalan yang menyimpang dari kebenaran. Jika jalan kebenaran itu adalah jalan ke surga, berbelok dari situ berarti menuju neraka. Kalau nyasar mau ke surga, nyasar itu nggak ada ke tempat lain. Selain ke neraka. Walau syi'na, andai kata kami berkehendak. Artinya itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan seperti itu. Andai kata Allah berkehendak, la rafa'nahu biha, niscaya kami akan angkat derajatnya, kami tinggikan dia dengan ayat-ayat yang telah kami berikan kepadanya, sebagaimana yang dijanjikan Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan diberi ilmu beberapa derajat. Orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dari hadis-hadis, dari ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan orang berilmu. Mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Dengan ilmu yang itu merupakan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran, dengan wahyu Allah itu, dengan petunjuk-petunjuk Allah yang dia ketahui, Allah akan mengangkat derajatnya. Walakinnahu, akan tetapi dia akhlada ilal ardi, lebih cenderung kepada dunia. Al-ardi di sini dunia. Dia lebih cenderung kepada kesenangan dunia. Dihadapkan kepada dia pilihan,
senang di dunia atau senang di akhirat. Dia lebih senang dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan mengorbankan akhiratnya. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu itu ngertinya senang saja, apa yang menyenangkan, apa yang enak, yang lezat-lezat, makanan lezat, tidur nikmat, istirahat nyaman. Kalau disuruh capek-capek, susah-susah, itu hawa nafsu nggak mau. Ngapain susah-susah? Saya ingin yang santai, senang, nikmat. Itu hawa nafsu. Dia tidak berpikir akibat sesudah kesenangan itu. Lain dengan akal manusia. Akal manusia itu berpikir madarat, maslahat. Ini menyenangkan tapi mudarat, saya tinggalkan. Ini susah tapi membawa kebaikan, dia akan lakukan itu. Karena dia tahu di balik kesulitan ini akan ada kebaikan yang akan dia peroleh. Itu akal manusia akan berpikir seperti itu. Akan tetapi kalau seseorang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, setan sudah menunggangi dia, akalnya sudah nggak berfungsi. Dia tidak bisa berpikir jernih, tidak berpikir maslahat mudarat di masa yang akan datang. Yang penting sekarang senang. Famathaluhu kamathalil kalbi. Allah membuat perumpamaan yang sangat buruk. Perumpamaan orang seperti itu adalah ibarat anjing. In tahmil alaihi yalhas. Kalau engkau mengusirnya, ia akan menjulurkan lidahnya. Dia akan yalhas, melet. Bahasa Jawanya melet. Anjing memang begitu, sukanya menjulurkan lidahnya. Kalau kamu usir dia, dia menjulurkan lidah. Atau kamu biarkan saja, dia tetap juga menjulur-julurkan lidahnya. Dalam dua keadaan itu dia sama saja akan selalu menjulurkan lidah. Begitulah keadaan orang-orang yang mencampakkan ayat-ayat Allah sehingga dia bersikukuh berada di atas kekafiran. Dia tahu halal haram, baik buruk berdasarkan ilmu yang dimilikinya, tetapi dia memilih jalan kekafiran. Ada ternyata seperti itu, ada. Maka nggak ada orang yang bisa menjamin kebaikan untuk dirinya, apalagi menjamin kebaikan orang lain. Apakah mesti orang yang ngaji puluhan tahun dia terjamin istiqomah sampai akhir hayat? Tidak mesti. Apalagi untuk menjamin orang lain. Andai kata ada orang yang bisa menjamin iman untuk orang lain, tentulah Nabi Ibrahim bisa menjamin keimanan untuk ayahnya. Andai kata bisa, tentulah Nabi Nuh bisa menjamin untuk anaknya. Ternyata tidak. Untuk dirinya sendiri juga orang tidak bisa menjamin. Meskipun engkau sungguh-sungguh mendakwahinya, berdakwah kepadanya, atau engkau biarkan saja dia, engkau abaikan dia, sama saja, dia tetap di atas kekafirannya. Sudah dinasehati siang malam, didakwahi, dia tetap
nggak berubah di atas kekafiran ini. Gambaran ini wahai Rasul, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Itulah perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka bacakanlah kisah atau ceritakanlah kisah tersebut agar mereka berfikir. Ceritakanlah wahai Rasul berita-berita tentang umat terdahulu. Berita yang kamu sampaikan kepada mereka itu merupakan mukjizat besar. Barangkali dengan cerita itu kaummu akan berfikir, merenung, sehingga mereka beriman. La'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sungguh buruk, seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan hujah-hujah Allah, dalil-dalil, argumen-argumen yang disampaikan oleh Allah dia nggak percaya. Wa anfusahum kanu yadzlimun, dan mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Mendolimi bagaimana? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu tidak zalim kepada siapapun. Dia tidak zalim kepada para dai yang menyampaikan dakwahnya, tidak zalim kepada Rasul. Tetapi yang dia zalimi justru yang pertama adalah dirinya sendiri. Kenapa? Karena dengan begitu dia telah menimpakan mudarat yang besar untuk dirinya sendiri. Wa anfusahum kanu yadzlimun. Karena mereka dengan mendustakan hujah-hujah itu, mereka telah mengambil risiko beban dosa dari kekafiran, pendustaan itu sangat berat, dan itu yang menanggung bukan orang lain. Kalau orang berdakwah mengajak orang lain, dia sudah melaksanakan tugasnya. Orang menasihati orang lain sudah menyampaikan kewajibannya. Yang diajak mau atau tidak mau itu urusan dia dengan dirinya. Apakah dia mau berbuat baik kepada dirinya sendiri, ataukah dia mau mendolimi dirinya sendiri dengan menolak hujah-hujah yang sudah sampai kepadanya. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Tidak ada orang yang mendapat petunjuk kecuali karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadanya, memberikan taufik kepadanya untuk beriman. Allah memang menolongnya, membantunya sehingga ia bisa beriman. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk itu semata-mata karena Allah memberikan hidayah kepadanya. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Adapun orang-orang yang tidak ditolong oleh Allah, dibiarkan oleh Allah, dia pengen mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan oleh Allah, tidak dihalang-halangi oleh Allah, sehingga dia semakin jauh memperturutkan hawa nafsu, semakin jauh dari kebenaran, sampai akhirnya dia menyengsarakan diri sendiri dan tidak kembali. Siapa yang dibiarkan seperti itu, maka sebenarnya dia sendirilah yang rugi. Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi, yang binasa, yang sengsara. Maka hidayah ataupun kesesatan itu semua adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berada di atas petunjuk, hendaklah dia memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana
Lihat, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kami untuk berada di atas petunjuk ini. Kalau dia tersesat, jangan mencela selain dirinya sendiri, karena dia memperturutkan hawa nafsu, sehingga Allah biarkan dia terus di atas kesesatannya. Kita lihat penjelasan para mufassir tentang ayat ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha huwa rajulun min bani Israil yuqalu lahu Bal'am bin Ba'ura. Dia adalah seorang laki-laki Bani Israel bernama Bal'am bin Ba'ura. Adapun Ibnu Abbas mengatakan huwa Soifi bin Ar-Rahib. Soifi bin Ar-Rahib. Adapun Ka'ab mengatakan kana rajulan min ahlil Balqa. Dia seorang laki-laki penduduk Al-Balqa. Wa kana ya'lamul ismal akbar. Dia mengetahui ilmu. Dia mengetahui al-ismul akbar. Nama yang paling agung, yang paling besar. Wa kana muqiman bi Baitul Maqdis. Dia bermukim di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis Yerusalem sekarang. Orang menyebutnya Yerusalem, yang kemarin mau dijadikan ibu kota Israel. Sudah diakui oleh Trump. Dia tinggal di Baitul Maqdis bersama Al-Jabbarin. Ada kaum Jabbarin yang dulu Bani Israel disuruh masuk ke Baitul Maqdis itu, kemudian Bani Israel mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di situ ada kaum Jabbarin, orang-orang yang ganas-ganas. Kami enggak mau masuk ke situ. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu, berperanglah kamu berdua. Kami tak duduk di sini saja. Itu Bani Israel. Begitu. Ibnu Abbas juga dalam riwayat lain mengatakan huwa rajulun min ahli Yaman yuqalu lahu Bal'am atahu Allahu ayatiha fatarakaha. Dialah seorang laki-laki penduduk Yaman, namanya Bal'am. Allah berikan ayat-ayatnya, dia ajari ayat-ayat Allah, dia faham ayat-ayat Allah, tetapi ia meninggalkan ilmunya itu. Malik bin Dinar mengatakan kana min ulama'i Bani Israel wa kana mujabad da'wah. Ini ngeri sekali. Dia salah seorang ulama Bani Israel. Dan dia seorang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Kalau dikatakan ulama berarti dia ilmunya mumpuni. Kalau dia mujabud dakwah berarti dia banyak beribadah, banyak takarub kepada Allah. Doanya dikabulkan. Yuqaddimunahu fi syada'id. Bani Israel selalu mengedepankan dia dalam berbagai kesulitan. Kalau ada kesulitan, ada masalah Bani Israel, mereka akan datang ke Bal'am. Wahai Bal'am, kita kesulitan nih, bagaimana? Berdoalah kepada Allah supaya kesulitan kami dilonggarkan oleh Allah, supaya Allah menghilangkan kesulitan kami. Karena doa-doanya yang dikabulkan itu.
Kalau ada kesulitan, Bani Israel datang ke dia, minta didoakan. Ba'athahullahu Nabiullah Musa ila maliki Madyan. Nabiullah Musa alaihissalam mengutusnya kepada Raja Madyan. Jadi ini pengikutnya Nabi Musa, dia seorang ulama, diutus oleh Nabi Musa untuk menemui Raja Madyan. Yad'uhu ilallah. Apa yang ditugaskan oleh Nabi Musa kepadanya? Dia ditugaskan ketemu Raja Madyan supaya mendakwahi. Oh, orang diutus oleh Nabi Allah sebagai juru dakwah. Kalau sahabat yang pernah diutus oleh Nabi Muhammad untuk jadi juru dakwah, diantaranya kan siapa? Yang ke Yaman itu. Diutus ke Yaman siapa? Lupa ya. Abu Musa al-Asy'ari sama Mu'ad satunya. Ustaz Mu'ad bin Jabal. Itu ulama sahabat itu. Nggak mungkin seorang utusan Nabi itu orang sembarangan. Nabi memilih orang pilihan untuk dijadikan juru dakwah, supaya dia mendakwahi. Di sini Nabi Musa mengutusnya untuk mendakwahi Raja Madyan, mengajaknya kepada ajaran Allah. Tapi kemudian mendapat tawaran, udahlah kamu bergabung dengan kami aja. Kami sediakan fasilitas-fasilitas, jabatan, kedudukan. Nggak usah lagi ikut Nabi Musa. Kamu dapat apa? Fa'aqta'ahu. Jadi diajak berbagi kekayaan, berbagi jabatan. Ini salah satu cara menaklukkan ulama. Dikasih jabatan, Pak. Ini ada ulama yang doanya makbul, yang pengaruhnya besar. Kayaknya enaknya dijadikan apa ya? Jadikan menteri atau dijadikan apa? Berbagi kekuasaan. Kalau sudah berbagi kekuasaan kan sudah nggak bisa ngomong seperti semula, karena ada transaksi. Fatabi'adinahu. Kemudian dia justru mengikuti. Dia harusnya mendakwahi, tapi malah mengikuti agama raja tadi. Fatabi'adinahu. Wa taraka dina Musa, dan meninggalkan agama ya Nabi Musa. Agama Islam ditinggalkan, peribadahan kepada Allah ditinggalkan karena tawaran dunia tadi. Ini gambaran. Dia sebenarnya punya ilmu yang akan, dengan ilmu itu Allah akan angkat derajatnya kalau dia mau, kalau Allah menghendaki. Tetapi karena dia sendiri cenderung kepada dunia, maka Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Akhirnya dia jauh sampai murtad, meninggalkan agama. Bisa dibayangkan itu, Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang kedudukannya sampai seperti itu tadi. Dia dipilih oleh Nabiullah Kalimur Rahman, Nabi Musa, salah satu ulul azmi. Dan Nabi Musa itu dikenal sebagai Kalimur Rahman, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar Nabi Musa itu sahabat-sahabatnya, orang-orang pilihan. Dan yang dipilih dia untuk mendakwahi Raja Madyan. Ternyata dengan kapasitasnya yang seperti itu bisa digoda. Apakah ada di antara kita yang merasa aman kalau orang dengan kapasitas seperti itu aja bisa tergoda?
Di dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan huwa Bal'am bin Ba'ir. Dia adalah Bal'am bin Ba'ir. Ada lagi yang mengatakan huwa Umayyah bin Abis Sul. Umayyah bin Abis Sul. Wa ammal masyhuru fi sababi nuzuli hadhil ayatil karimati fa innama huwa rajulun minal mutaqaddimin. Adapun sabab nuzul ayat ini yang masyhur adalah ia mengenai seorang laki-laki di kalangan umat terdahulu fi zamani Bani Israel, di zamannya Bani Israel, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dan para ulama salaf yang lain. Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, huwa rajulun min Madinatil Jabbarin yuqalu lahu Bal'am wa kana ya'lamu ismallahil akbar. Salah satu kelebihan ilmunya, dia mengenal nama Allah Al-Akbar, Ismullah Al-Akbar. Kalau di hadis-hadis Nabi itu ada hadis yang mengatakan ini adalah nama Allah Al-A'zam. Siapa yang berdoa dengan nama Allah Al-A'zam itu, maka doanya pasti dikabulkan. Nanti bapak-bapak cari di buku Hisnul Muslim. Di situ ada tentang Ismullah Al-A'zam. Atau nggak usah susah-susah, sekarang Google juga bisa ditanya. Wahai Google, apa itu Ismullah Al-A'zam yang orang kalau berdoa dengan nama Allah yang agung itu pasti dikabulkan. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini salah satu kelebihannya adalah dia mengerti tentang nama Allah Al-Akbar, Ismullah Al-Akbar. Makanya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan, lamma nazala Musa bihim yakni al-jabbarin wa man ma'ahu atahu, yakni Bal'am, banu ammihi wa qaum. Ketika Musa alaihissalam datang kepada kaum Jabbarin itu, datang ke sana untuk memerangi mereka, bersama siapa yang mengikutinya, Bal'am didatangi oleh banu ammihi wa qaumihi, anak-anak pamannya, saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya datang kepada Bal'am, dan kaumnya datang kepada Bal'am. Mereka mengatakan, inna Musa rajulun hadis wa ma'ahu junudun katsira. Musa adalah seorang yang datang, baru saja datang bersama tentara yang banyak. Wa innahu iyadhar alaina yuhlikuna. Wa innahu iyadhar alaina yuhlikna. Kalau dia datang menang melawan kami, dia akan membinasakan kami. Fad'ullaha ayyarudda 'anna Musa wa man ma'ahu. Maka doakan. Jadi mereka minta anak-anak pamannya, sepupu-sepupunya, kaumnya itu datang kepada dia supaya mendoakan kepada Allah supaya membalikkan Musa. Jangan sampai Musa menang kepada kami. Berdoalah kepada Allah supaya Musa dan pengikut-pengikutnya itu dikembalikan. Wa innahu iyadha qala inni da'utullaha ayyarudda Musa wa man ma'ahu dhahabat dunyaya wa akhirati. Apa jawaban Bal'am? Bal'am tidak langsung mengatakan, ya baik saya doakan. Bukan begitu. Dia tidak mengatakan tawarannya apa. Dia tidak mengatakan begitu. Coba jawabannya. Aku kalau berdoa kepada Allah agar mengembalikan Musa dan pengikut-pengikutnya, maka masa depan dunia dan akhiratku akan suram. Zahabat dunyaya wa akhirati. Berarti dunia dan akhiratku akan hilang. Dia bukan gak tahu resiko dari memenuhi ajakan kaumnya itu. Zahabat dunyaya wa akhirati.
Dunia dan akhirat saya akan hilang. Falam yazalu bihi, tapi kaumnya juga tidak henti-hentinya. Mereka merengek-rengek terus, menggoda terus. Falam yazalu bihi hatta da'a alaihim. Mereka terus membujuk supaya dia mau mendoakan kepada Allah. Akhirnya Bal'am mendoakan mereka. Fasalakahullahu ma kana alaih. Maka Allah menghilangkan semua kelebihan yang tadi dimiliki oleh dirinya. Apa yang dikaruniakan oleh Allah itu hilang. Jadi jangan dikira karamah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu akan tetap abadi pada dia kalau dia tidak istiqomah di atas kebenaran. Bisa dicabut oleh Allah. Bisa dicabut. Karena dia memenuhi permintaan mereka. Permintaannya bukan macam-macam, mendoakan. Doakan supaya Nabi Musa dan kaumnya itu balik. Mereka tidak bisa mengalahkan kami, balik ke belakang. Dia berdoa kepada mereka, maka Allah mencabut semua karunia yang pernah diberikan kepadanya. Fadzalika qauluhu ta'ala fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Dia mencampakkan ayat-ayat kami itu sehingga dia dikuasai oleh setan. Ada kisah panjangnya, tapi waktunya kebetulan nggak memungkinkan. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ada kisah panjang Bal'am bin Ba'urah ini, bisa menjadi pelajaran bagi siapapun, bagi orang-orang yang punya kelebihan ilmu, kelebihan amal, apalagi yang tidak punya kelebihan. Jangan ada yang merasa menyombongkan diri, merasa aman. Kalau kamu mau masuk surga gampang, bayar 3 juta saya masukkan surga. Apa dia bisa menjamin surga untuk dirinya? Sudahlah, kamu ikut aku aja pasti masuk surga. Ada orang seperti itu. Siapa yang bisa seperti itu? Tidak ada orang yang bisa menjamin surga untuk dirinya. Bagaimana untuk orang lain? Bagaimana dia bisa menjual surga dengan 3 juta, 4 juta? Nanti saya jamin masuk surga, saya kasih kunci surga. Mana ada orang bisa seperti itu? Ilmu masuk surga semua orang bisa tahu. Amalan bisa dilaksanakan, tapi siapa yang bisa istiqomah di atas ilmu dan amalnya itu? Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diteguhkan hatinya untuk berada di atas kebenaran fis sarra'i wad dharra, dalam senang dan susah. Karena ada orang kalau senang mantap dia di atas keimanan, tapi kalau susah dia tinggalkan keimanan. Saya beriman tambah susah, saya tinggalkan aja iman. Ada yang seperti itu. Itu namanya orang beribadah di tepian jurang, jadi hampir jatuh dia. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa mengkaji lanjutannya kisah ini. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.